A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina bil qasimil mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al ma'sumin al hudatil mahdiyyin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin amina rabbal alamin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati hallat bifinaik. Alayka minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal laylu wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah, sallallahu alaika yabna Rasulillah, sallallahu alaika yabna Fatimah Zahra, sallallahu alaika yabna wasiyyi Rasulillah, sallallahu alaika ya akha hujjatillah. Hari ini hari yang ke-9, di mana esok hari setelah matahari terbit maka akan ada peristiwa besar yang kemudian dikenang oleh zaman dan masa dengan tragedi Karbala. Hanya saja kita tahu bahwa peristiwa dan juga kejadian itu tidak bisa ditinjau hanya sebatas konteks kejadiannya saja. Ketika sebuah peristiwa terjadi, kita tidak hanya mengatakan bahwa telah terjadi sebuah peristiwa, namun kita akan menggali beberapa persoalan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Misalnya kita akan bertanya tentang mengapanya, kita akan bertanya tentang bagaimananya, di mana pertanyaan mengapa dan bagaimana dia akan memiliki konteks yang lebih luas, dia akan memiliki cakupan yang tidak hanya sebatas konteks kejadian di masa itu. Dan juga semakin besar sebuah kejadian dan semakin menakjubkan sebuah kejadian, maka kecenderungan dan keingintahuan kita terhadap hal itu akan lebih besar, itu akan semakin menggejolak. Demikian pula dengan peristiwa Asyura. Kita semua membaca di dalam ziarah Asyura dikatakan laqad azumatir raziyah. Ini betapa besar musibah dan kejadian ini bagi penduduk langit dan bumi. Maka ketika kejadian ini begitu besarnya, keingintahuan dan kecenderungan untuk meneliti dan meninjau itu juga semakin besar. Itulah kenapa hingga saat ini bukan hanya di lisan-lisan para pecinta, melainkan kita juga mendengar suara-suara pembebasan dan suara-suara menuntut keadilan yang digumamkan dari orang-orang yang notabene di luar Syiah, bahkan bukan beragama Islam, dengan mengambil dan menjadikan Asyura sebagai pondasi dalam gerakan. Misalnya ada tokoh Mahatma Gandhi, misalnya ada tokoh Che Guevara. Hampir semua mereka melihat sosok
Aba Abdillah sebagai contoh dan patron dalam gerakan. Namun perlu disadari bahwa di dalam gerakan ada beberapa rukun yang mau tidak mau harus dilewati. Yang pertama, dalam gerakan harus adanya kesadaran. Kesadaran atas apa? Kesadaran atas ketertindasan. Kesadaran atas ketidakadilan. Kesadaran atas menyerabaknya kezaliman. Kesadaran atas penindasan orang-orang mustakbirin, orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang memiliki hegemoni terhadap orang-orang lemah, terhadap orang-orang mustadafin, terhadap orang-orang yang disistemkan untuk menjadi lemah. Ini kelemahan mereka itu disistemisasi. Ini harus memiliki kesadaran ini. Wa illa, tanpa adanya kesadaran ini, maka dia akan tetap terlena dengan penindasan tersebut. Orang harus sadar dulu, orang harus bangun dulu dari tidurnya, baru dia bisa menyadari, oh ternyata kondisi demikian. Dan manifestasi dasar, bentuk paling dekat yang bisa ditampakkan dari kesadaran terhadap penindasan, terhadap kezaliman, terhadap ketidakadilan, terhadap kesemena-menaan adalah tangisan. Itulah kenapa anak kecil ketika mendapat tekanan dari orang yang lebih besar, hal yang pertama dia bisa lakukan adalah menangis. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa saya sedang ditindas, saya sedang dihegemoni, saya sedang di pressure, namun saya belum memiliki kekuatan untuk membalasnya. Atau misalnya, kalau saya hadapi sendiri, saya belum mampu nih. Sehingga apa yang dia lakukan? Tangisan yang akan dia keluarkan. Maka tangisan adalah bentuk awalan, adalah wajah pertama yang muncul dari kesadaran terhadap penindasan, kezaliman, ketidakadilan, kesemena-menaan. Dan kita menyaksikan ketika seseorang dirampas haknya, maka di saat dia memiliki kekuatan, di saat dia memiliki otoritas yang jauh lebih besar, dia akan membalas dan melakukan serangan yang sengit terhadap orang yang hendak mengambil dan merampas haknya. Namun tatkala hal itu dialami oleh orang-orang lemah, orang fakir, orang miskin, orang yang terkucilkan, orang yang tersistemkan untuk menjadi lemah, yang kita kenal dengan istilah mustadafin, maka senjata mereka adalah tangisan. Tampakan yang dia bisa lakukan adalah tangisan. Ini bentuk dasar yang dia tunjukkan bahwa saya tidak terima terhadap tekanan yang kamu berikan, saya tidak terima terhadap kezaliman dan kesemena-menaan yang kamu berikan, saya tangis. Dan ini pula agaknya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat pertama kali mendapat kabar tentang kesyahidan Aba Abdillah alaihissalam yang dibawa oleh Jibril, lalu dikabarkan kepada Hazrat Zahra salamullah alaiha, dikatakan, ya Zahra, Husainmu nanti akan dizalimi setelahku, dia akan terbunuh di padang.
sahara dengan kehausan dan jauh. Ketika mendengarnya, Hazrat Zahra salamullah alaiha tentu saja bersedih. Sebagai seorang ibu yang membesarkan anaknya, lalu harus mendapati kenyataan bahwa buah hatinya nantinya akan dicincang-cincang, akan dibantai bersama dengan keluarganya. Lalu Hazrat Zahra salamullah alaiha masih belum puas dan bertanya kepada Nabi, "Ya Abah, wahai bapakku, kapan kejadian itu terjadi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ba'di wa ba'daki wa ba'da aliyin." Yani itu terjadi ketika aku sudah tiada dan engkau pun sudah tiada ya Zahra, dan Ali alaihissalam ayahnya pun sudah tiada. Di situ Hazrat Zahra salamullah alaiha menangis dengan sangat kencang, lalu bertanya, "Maka siapa yang akan menangisinya? Siapa yang akan meratapinya? Siapa yang akan datang menziarahinya? Siapa yang akan menceritakan kisah kesedihan tentangnya?" Yani hal yang pertama ditanya adalah tentang siapa yang menangisinya, siapa yang akan meratapi musibahnya. Dan banyak riwayat-riwayat yang menggambarkan kepada kita anjuran untuk menangisi, meratapi dan menghidupkan majelis-majelis kesedihan Aba Abdullah alaihissalam. Dari sini agaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa anjuran untuk menangis, anjuran untuk menghidupkan acara-acara kesedihan dan musibah terhadap Ahlul Bait alaihissalam, khususnya musibah yang dialami oleh Aba Abdullah alaihissalam, bertujuan untuk terus menghidupkan gelora perjuangan di dalam hati para mukmin. Kenapa? Karena tangisan sebagai bentuk pertama, wajah pertama yang muncul dari hasil penindasan ketika kita disistemkan untuk menjadi lemah. Lalu diperkuat lagi pandangan ini oleh sebuah riwayat yang mengatakan, "Inna likatlil Husain hararatan fi qulubil mu'minin la tabrudu abada." Sesungguhnya di dalam kesyahidan dan pembantaian Aba Abdullah Husain alaihissalam terdapat gejolak, terdapat api yang membara di dalam setiap hati orang-orang yang beriman, dan ini tak akan pernah padam selamanya. Yani kesedihan yang kita hidupkan, tangisan yang kita lakukan bukanlah bentuk tangisan kepasrahan, bukanlah bentuk tangisan putus asa, bukan. Ini pernah terjadi ketika syahidnya Sayyid Hasan Nasrullah. Kita semua bersedih ketika mendapat kabar bahwa Sayyid Hasan Nasrullah telah syahid dengan hantaman bom yang dilakukan oleh Israel. Lalu beberapa waktu kemudian dilakukan sholat Jumat di Tehran yang diimami langsung oleh rahbar syahid Sayyid Ali Khamenei rahmatullah alaih. Di situ beliau mengkhitabkan, menyampaikan bahwa kita bersedih, kita berduka, kita menangisi kesyahidan Sayyid Hasan Nasrullah. Kita terluka dengan yang terjadi kepada Sayyid Hasan Nasrullah dan para syuhada di Lubnan.
Namun tangisan ini bukanlah tangisan keputusasaan. Tangisan ini bukanlah tangisan yang justru menjadikan kita duduk lemah dan menyendiri di sudut-sudut ruangan, bukan. Namun kesedihan kita ini, luka kita ini, azab yang kita alami saat ini akan menjadi potensial, akan menjadi aftur, akan menjadi mesin pembakar untuk melakukan pergolakan yang lebih besar, untuk melakukan perjuangan yang lebih besar. Justru ini menjadi bahan bakar bagi kita untuk melakukan mukawamah, untuk melakukan perjuangan. Demikian kita memaknai musibah. Demikian kita memaknai tangisan, bahwa tangisan bukanlah tangisan keputusasaan, bukanlah tangisan yang akan menjadikan kita duduk di sudut ruangan, menyendiri, meratapi, namun tidak melakukan apapun. Namun tangisan yang kita lakukan, kesedihan yang kita alami, ratapan-ratapan kita untuk musibah Ahlul Bait alaihissalam, khususnya Aba Abdillah alaihissalam, adalah kesedihan dan ratapan yang akan menjadi bahan dasar gejolak bagi kita, yang akan menjadi bahan dasar perjuangan bagi kita, yang akan menjadi bahan dasar untuk pergerakan baik individu maupun sosial bagi kita. Inilah kenapa kita melihat bahwa perjuangan Imam Khomeini Quddisa Sirruh itu didasari dan dilandasi oleh majlis-majlis kesedihan dan musibah Aba Abdillah alaihissalam, menjadikan Karbala sebagai titik poin start untuk melakukan gerakan perjuangan, sehingga kemanapun arah perjuangan ini akan dikembalikan ke poros utama. Bahwa kita jangan lupa dasar dalam perjuangan dan gerakan kita dikarenakan Asyura. Ini adalah frame kita, ini adalah patron kita, dan begitu pun yang harus kita lakukan. Kita harus saling mencintai sesama. Kenapa? Perjuangan kita adalah perjuangan Asyura, di mana di sana sesama mukmin itu saling memperkuat. Kok bisa musuh saling bersatu tapi mukmin nggak bisa bersatu? Kenapa bisa musuh saling memperkuat barisan, mukmin kok terpecah-pecah? Maka kita harus saling bahu-membahu, saling sayang, saling tolong-menolong, saling tanya kabar. Kalau ada salah dimaafin. Setidaknya dia bukan Yahudi. Kalau tahu dia ada masalah keuangan misalnya, dan kita mampu, dibantu. Kalau nggak mampu dan kita tahu ada orang yang bisa membantu, tunjukkan kepada dia. Begitu ketika kita memperkuat fondasi dalam persatuan ini, yang didasari oleh kesedihan kita tadi, kita mengatakan kita meratapi musibah Aba Abdillah, tapi pada perbuatan kita, pada aktivitas dan perilaku kita tidak menggambarkan hal itu, ini adalah bentuk kemunafikan. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Farasdak ketika bertemu dengan Aba Abdillah alaihissalam sebelum sampai ke Karbala. Bertemu Farasdak, ditanya, Farasdak, gimana orang-orang Kufah kamu lihat? Farasdak mengatakan, hati mereka bersamamu, pedang mereka menghunus ke arahmu. Ini adalah kemunafikan. yakni kita sedih dengan musibah, tapi dalam perbuatan kita justru mempersulit orang-orang mukmin. Kita tahu kita bisa bantu, kita nggak bantu. Tidak ada saling sayang, saling hujat, saling fitnah, saling jelek menjelekkan, saling jatuh menjatuhkan, saling membuka aib. Kalau bisa dimaafkan, dimaafkan. Kalau bisa dibantu, dibantu. Kita tidak mampu melakukannya, kita tidak bisa membantunya, tapi kita tahu ada orang yang bisa melakukannya, tunjukkan kepadanya, kamu datang ke si fulan, atau kita yang hubungi si fulan untuk membantu mukmin tersebut. Kita harus berpikir secara ijtimai, kita harus berpikir secara sosial, kita harus berpikir secara majemuk.
Kita harus berpikir secara kelompok, bukan hanya individu. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Abu Abdillah alaihissalam ketika di malam hari, tepatnya malam ini, ketika langit mulai gelap, Abu Abdillah alaihissalam mengatakan, di kegelapan malam pergilah kalian, dan aku sudah mencabut baiat dari kalian. Para musuh hanya menginginkan diriku, bukan kalian. Pergilah kalian dan masing-masing dari kalian bawalah keluargaku. Namun apa yang dijawab oleh para sahabat? Para sahabat Abu Abdillah mengatakan, kalaupun kami harus mati 1000 kali lalu dihidupkan lagi 1000 kali, kami tak akan pernah meninggalkanmu, wahai putra Rasulullah. Ini yakni kelompok, bukan individu. Yakni enggak dibiarkan Imam Husain alaihissalam itu sendiri, enggak. Tapi mereka menyadari bahwa gerakan ini harus gerakan kelompok. Gerakan ini adalah gerakan majemuk, bukan gerakan individu. Untuk bisa memahami ketika mereka mengatakan, kalaulah aku dimatikan 1000 kali dan dihidupkan 1000 kali lagi, aku tak akan pernah meninggalkanmu ya Abu Abdillah. Untuk bisa memahami ini, mari kita saksikan peristiwa Isa alaihissalam, Nabiullah. Kita mengetahui bahwa Hazrat Isa alaihissalam memiliki satu mukjizat, yakni bisa menghidupkan orang mati. Lalu dia datang ke kuburan ibunya, Maryam, mengatakan, wahai bunda, Allah mengizinkan kepadaku untuk bisa menghidupkan orang mati. Apakah kau mau kuhidupkan lagi untuk kembali ke dunia ini dan kau jalani kehidupanmu di muka bumi ini? Dia mengatakan, ya Isa, tidak cukup ya Isa. Hingga saat ini, setelah berapa puluh tahun berlalu, hingga saat ini pahit, perih, dan sakitnya terlepasnya ruh dari jasadku masih belum bisa kulupakan. Dan aku tidak akan mau mengulangi itu 2 kali. Namun kita melihat bahwa para sahabat Imam Husain alaihissalam mengatakan, kalau harus dilakukan 1000 kali demikian, kami tidak akan pernah meninggalkanmu ya Abu Abdillah. Mereka menangis di malam hari ketika Imam Husain alaihissalam menghidungkan sebuah syair bait, ya dahru laka uffin an khalili, wahai masa, betapa kau berkhianat kepada sahabatmu, di mana mereka adalah orang-orang syarif, orang-orang mulia. Ketika mendengar ini, para sahabat menangis. Hazrat Zainab salamullah alaiha mengatakan, wahai abangku, apa yang sedang kau kidungkan? Kenapa kok dia tahu bahwa ini kidungan perpisahan. Ya dahrulaka uffin an khalili, wahai zaman celakanya kamu, uffin. Yani kenapa, wahai zaman, kenapa kamu begitu? Kau berkhianat kepada orang-orang mulia di muka bumi ini. Ketika mendengar ini, para sahabat menangis. Hazrat Zainab salamullah alaiha menangis. Kenapa? Karena tahu besok apa yang akan terjadi. Setelah itu Imam Husain alaihissalam mengatakan, pergilah kalian di tengah malam, tak ada satupun yang meninggalkan. Mereka tahu bahwa ini jalan kebenaran. Mereka tahu, ya kita menangis, tapi bukan dengan penyesalan, bukan dengan duduk di sudut rumah meratapi dan berputus asa, tidak. Kita besok kita akan menyambut perjuangan dengan semangat. Kenapa? Karena ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan sebuah kemuliaan. Semakin besar sebuah kemuliaan, semakin besar harga yang harus dibayar. Semakin besar musibah dan ujian yang dilewati, maka tentunya semakin besar kedudukan dan makom yang akan diberikan kalau mampu melewati hal itu. Itulah kenapa jalan syuhada bukanlah jalan bagi semua orang. Ghibtah, betapa sedihnya dan betapa cemburunya kita kepada para syuhada. Allah memberikan rezeki kepada mereka untuk melewati dunia ini dengan kesyahidan. Namun kita masih belum jelas bagaimana melewati perjalanan kehidupan ini. Wahai Tuhan para syuhada,
berat musibah di Karbala bagi penghuni langit dan bumi yang menimpa keluarga Nabi. Perlahan gelap mulai menjelang, kalut dan senyap di selimut malam. Namun takkan kau ditinggal sendirian, karena esok adalah hari pembantaian. Ini adalah kisah ketika di malam hari Aba Abdillah alaihissalam mengatakan kepada para sahabatnya, pergilah kalian di malam hari, aku telah mencerabut baiat dari kalian dan masing-masing dari kalian bawalah keluargaku bersama kalian. Namun mereka mengatakan, la taraknaka ya Aba Abdillah, kami takkan pernah meninggalkanmu ya Aba Abdillah, sekalipun kami harus dimatikan 1000 kali dan dihidupkan kembali, ma taraknaka ya Aba Abdillah, kami takkan pernah meninggalkanmu ya Aba Abdillah. Ku tak tahu mana bala yang diratapi karena duka, kan ku tangiskan darah setelah kering air mata. Kita tahu bahwa yang paling bersedih hari ini adalah Sahibul Asri waz Zaman, Ajjalallahu Ta'ala Farajah Syarif. Di dalam nahiyah muqaddasah, di dalam ziarah nahiyah muqaddasah, Sahibul Zaman mengatakan, la'andubannaka sabahan wa masa'an, aku akan menyesali dan meratapimu sepanjang pagi dan malam. Wal abyanna alaika, dan aku pasti akan menangisimu. Badalat dumu daman, menggantikan air mata dengan tangisan darah. Namun kita tidak tahu tangisan ini karena apa. Kita tidak tahu mana yang kita harus tangisi dari peristiwa Asyura, dari peristiwa Karbala ini. Apakah karena tangisan anak kecil yang kehausan? Apakah karena Sukainah, Ruqayyah yang mereka mengatakan, wahai paman haus, menunggu paman kembali membawa air penuh harapan? Ataukah karena anak kecil yang menggantikan ayahnya menjaga Husain dari bencana? Ya Abdullah, kita tahu bahwa Imam Husain memiliki seorang abang yang sangat menyayangi dirinya, Imam Hasan Al-Mujtaba alaihissalam. Kita tahu di masa sejak kecil, kita tahu dari sejak kecil Imam Hasan Mujtaba alaihissalam selalu mengalah dan berkorban kepada Imam Husain alaihissalam. Kita tahu bahwa dalam beberapa posisi Imam Hasan Mujtaba alaihissalam selalu hadir dan selalu menjaga Imam Husain alaihissalam. Namun di peristiwa Asyura, tiada Rasulullah, tiada ibu, tiada ayah, tiada abang yang selalu hadir menjaganya. Lalu datang seorang anak kecil, Abdullah bin Hasan Al-Mujtaba,
mengatakan, ketika ayahku tiada, maka aku yang akan hadir menjagamu, wahai paman. Ketika Aba Abdillah alaihissalam sudah tersungkur, lalu berlari seorang anak kecil dari tenda keluar dan terlepas dari genggaman Hazrat Zainab salamullah alaiha, dan lari mengejar pamannya ke tengah medan. Dan ketika melihat musuh hendak mengayunkan pedang menghantam pamannya, dia menghadang dengan tangannya dan terputus tangan anak kecil tersebut dan jatuh terjerembab di dada Aba Abdillah alaihissalam. Dialah Abdullah putra Hasan al-Mujtaba. Dia menggantikan ayahnya yang hadir dan mendampingi Husain alaihissalam. Ataukah si bayi mungil yang mengerang kehausan, mengharap setetes air, namun panah didapatkan? Ataukah remaja yang kau besarkan penuh cinta, kini harus berpisah? Berkisah tentang Ali Akbar, seorang ayah yang membesarkan anaknya sejak kecil dengan penuh kasih sayang, yang dikatakan ketika Bani Hashim merindukan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan melihat Ali Akbar. Ada masa ketika seorang putra datang menghampiri ayahnya untuk berkeluh kesah. Ada masa di mana seorang putra menyandarkan dirinya kepada sang ayah. Namun ada masa ketika seorang putra remaja menghampiri ayahnya dan meminta izin untuk maju ke medan perang dan mengatakan, izinkan aku untuk membela imamku. Dan imam tahu bahwa ini adalah kepergian yang tiada kembali. Ini adalah perpisahan kepada buah hati tercinta. Ataukah pemuda gagah Abbas alaihissalam, pemegang panji Karbala, terputus kedua tangannya, sesaknya ingat tangis Sukaina. Ataukah derita Ruqayyah, seorang wanita anak kecil berusia 3 tahun yang rindukan sang ayah. Kita tahu ketika peristiwa di Syam, Karbala ke Syam kurang lebih sekitar seperti dari Jakarta ke Malaysia mungkin jauhnya, dan mereka harus diarak dengan berjalan kaki tanpa alas. Teman-teman yang pernah berziarah Arba'in tentu merasakan bagaimana perjalanan dari Najaf ke Karbala ini belum seberapa, 10 kali sejauh ini, dan berjalan tanpa alas kaki. Kalau teman-teman berjalan dari Najaf ke Karbala dijamu, ada minuman, ada makanan, namun para tawanan Karbala mereka tidak mendapati hal ini. Ketika sampai di Syam, para tawanan ditaruh di sebuah rumah rusak yang diriwayatkan dari Imam Sajjad alaihissalam, dikatakan siangnya kami sangat kepanasan dan malamnya kami tak memiliki atap untuk terlindungi dari dinginnya. Hazrat Zainab salamullah alaiha mengatakan, kami sengaja ditaruh di rumah yang rusak itu sehingga nantinya rumah itu atapnya akan jatuh dan menimpa kami, lalu kami akan mati semua. Sedemikian diperlakukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di malam hari Ruqayyah
anak kecil usia 3 tahun merindukan ayahnya. Ataukah derita Ruqayyah dengan segala perjalanannya, anak kecil 3 tahun tanpa alas kaki, belum lagi dipukul, belum lagi kehausan, tidak diberi makan, yang merindukan sang ayah di malam hari ketika semua orang sudah tertidur. Lalu Ruqayyah bermimpi. Di dalam mimpinya ayahnya datang menghampirinya. Seketika dia terbangun lalu memanggil, "Ya Abah, ya Abah." Demikian dia memanggil ayahnya sampai semua orang terbangun. Hazrat Zainab salamullah alaihi mengatakan, "Ruqayyah, sabar, tenang, ayah sedang pergi." Namun anak kecil usia 3 tahun, apa yang dia tahu tentang pergi? Dia tetap mengatakan, "Tidak, aku rindu ayah, aku rindu ayah." Karena sedemikian beliau memanggil ayahnya, lalu pecahlah isak tangis di rumah tersebut, dan ini mengganggu Yazid. Lalu Yazid pun terbangun dari tidurnya lalu mengatakan, "Ada apa? Kenapa ribut sekali?" Dikabarkan bahwa Ruqayyah memimpikan ayahnya dan merindukan ayahnya. Yazid mengatakan, "Kalau begitu berikan." Ada satu tampi, satu tempayan yang di atasnya adalah kepala Abu Abdillah alaihissalam, dan itu sebelum peristiwa kepala Imam Husain alaihissalam dicuci dan dibersihkan oleh seorang rahib. Yani kondisi kepala itu masih kondisi penuh darah, masih kotor, banyak debu. Dikatakan berikan kepala ini kepada anak tersebut. Lalu dibawalah kepala tadi itu di atas tampi yang ditutupi sebuah kain. Dibawa lalu diberikan kepada Ruqayyah. Di perjamuan tengah malam, Hazrat Ruqayyah mengatakan, "Aku nggak mau dijamu. Aku bukan meminta makanan. Kenapa kau bawa makanan? Aku meminta ayahku. Aku rindu kepada ayahku." Dia tidak tahu. Dikatakan buka saja. Lalu ketika dibuka ternyata itu adalah ayahnya, dan dia bersedih hingga bersedih dan mencium ayahnya. Pada saat itu juga beliau tak pernah kembali. Kau pergi dengan dia. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma kun li waliyyika al-Hujjat ibnil Hasan salawatuka alai wa ala abai fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila. Allahumma ajil li waliyyika al-faraj. Allahumma ajil li waliyyika al-faraj. Allahumma ajil li waliyyika al-faraj. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ilahi azmal bala wa barihal khafa wa nkashafal ghita wa nqata'ar raja wa daqatil ardu wa muni'atis sama wa antal musta'anu wa ilaikal mushtaka
وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني أدركني. الساعة 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 العجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.